Perkenalkan, namaku Devi. Namaku Immanuel. Namaku Daniel. Selamat datang di Sharon Sharing Rohani. Nah, di sini kita akan bahas hal-hal yang simple, penting, tapi jarang bahkan nggak pernah dibahas. Oke, sebelum jauh-jauh kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami rencanakan Tuhan selaras Tuhan dengan hati-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan bisa memberkati sesama kami Tuhan. Berkati setiap kami pada malam hari ini Bapa, lancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, tema kita malam ini menurutku sangat menarik ya, yaitu lanjut atau tidak. Nah, kalau dengar lanjut atau tidak itu kan identik dengan sebuah hubungan, bener gak sih? Betul. Tapi kali ini kita gak bahas hubungan ya. Karena sangat ribet kalau bahas hubungan. Oke, jadi kisah-kisah yang menyedihkan. Oke, lanjut atau tidak, ini dimulai dari kisahku dulu ya. Jadi gini, kurang lebih 2 minggu yang lalu aku kan ada mesbah keluarga nih, doa. Jadi aku sama mamaku sama kedua adikku. Nah, waktu itu pas mau doa, kan mau persiapan doa gitu ya, aku sama adik yang paling kecil itu bertengkar gitu ya. Ya biasalah cewek kan adu mulut gitu, adu mulut ya apa ya? Iya. Iya, cekcok biasa gitu. gitu ya. Nah, saat itu aku biasa aja sih, karena bagiku ya biasa gitu kan, nggak terlalu kuat di hati. Tapi adikku yang satunya itu kayak bilang gini, udahlah, nggak usah dilanjut doanya, buat apa gitu kan ya. Toh suasananya udah kayak gini, hatiku gak enak kayak gitu kan. Ngapain lanjutkan doanya gitu. Nah, kan sering juga kan terjadi sama kita ya, entah itu dalam doa, mau berangkat ibadah atau apapun, aku merasa sih. Nah, itu pilihan apa sih yang harus kita pilih? Kayak aku tadi ya, aku lanjut doaku atau enggak nih gitu kan. Ini kita bahas sesuai itu ya, judul kita ya, lanjut atau enggak lanjut ya? Atau enggak. Tapi saat itu aku pilih lanjut sih. Gitu ya. Dalam situasi, dalam case-mu ya kayak maksudnya ya. Oke. Aku jadi pilih lanjut doa. Gitu. Mungkin itu ya, maksudnya pengalaman KDB juga bukan cuma KDB doang gitu loh, maksudnya yang merasakan kan pasti antara kita di sini ataupun penonton semua kan pasti juga merasakan gimana waktu simpelnya waktu kita mau berangkat ke gereja gitu ya, kita mau berangkat ibadah gitu, pasti nggak mungkin nggak ada sesuatu hal yang buat kita sama keluarga kita ataupun sama adik kita gitu kan, kita mulai cekcok atau bertengkar gitu kan dengan hal yang mungkin sepele gitu kan, pasti kan ada semua, pasti juga ngalamin semua gitu. Nah, menurutku di situasi kayak gitu itu wajar ya, maksudnya wajar kita alami gitu kan. Tapi satu hal, apa sih, aku tuh pengen tahu kenapa sih kok sampai hal yang sepele itu tadi bisa sampai jadi hal yang gede gitu, sampai buat kita itu benar. Jadi mikir-mikir lagi untuk berangkat atau enggak sih, doa gitu. atau enggak gitu ya. Segede apa masalah itu gitu sampai harus mikir seperti itu, menurutmu gimana? Kalau menurutku ya itu kenapa ketika kita mengalami suatu masalah cekcok dalam keluarga, ketika kita mau beribadah gitu ya, lalu enake budal gak ngono kan, enake saat teduh gak gitu kan. Nah, biasanya kalau yang aku alami itu karena takutnya kita nggak konsen ketika kita beribadah, malah mikir cekcok yang di pagi. Ketika kita mau sate, cekcok sama saudara gitu. Jadi kayak merasa, aku ya kayak merasa nggak layak di mana ini. Aku doa tujuannya atau menyembah nama Tuhan kan tujuannya menyenangkan nama Tuhan, fokus sama Tuhan. Nah, pikiranku, hatiku ke distract, ya kan, teralihkan. Jadi, aku pribadi kayak gak layak. Jadi sering aku yang dimana ketika sate kayak malam, tiba-tiba kayak pikiranku nyautek ke game atau ke hal-hal yang lain. Dan misalnya ya ketika masuk pujian berapa gitu, aku langsung menghentikan. Maksudnya, janganlah, aku merasa, kenapa kata Anti no? Karena bagiku menurutku ya, itu sia-sia. Soalnya kan ada di firman Tuhan yang berkata gini, jika kamu menyembah nama Tuhan, tapi pikiran dan hatimu di tempat lain, itu sama dengan kamu orang yang munafik. Gitu. Itu nggak tahu di mana ya, di kitab Matius atau Markus gitu loh. Jadi kadang, wah ini kayak aku kayak orang-orang yang munafik
yang dimana aku pas memuji nama Tuhan malah hatiku itu meskipun nggak ada yang tahu ya kan, tapi aku merasa diriku nggak layak lah lain gitu. Jadi nah aku ketika merasa seperti itu ya bingung mau maju apa enggak, kadang lanjut apa enggak, lanjut apa enggak, kadang-kadang ya ketika sudah kedistrak nggak usah lah terintimidasi mungkin. Iya, terintimidasi. Kembali ke pertanyaan itu tadi kan aku tadi tanya tuh, maksudnya seberapa besarkah sih masalah itu kok sampai kamu pikir 2 kali untuk berangkat ke gereja atau enggak gitu loh. Berarti tapi dengan penjelasanmu tadi berarti kan bukan besar kecilnya masalah tapi responmu. Iya enggak? Karena tadi kan aku tanya kan, kok bisa sampai sih kita ini kan sampai kita mikir 2 kali untuk kita berangkat atau enggak gitu, kita doa atau enggak, itu seberapa besar masalah gitu loh. Tapi kalau dari penjelasanmu tadi berarti dari dalam diri kita dong masalahnya. Iya enggak? Iya betul Betul ya berarti ya? Betul, bukan karena itu masalah besar apa enggak. Kalau misalnya kita bisa menempatkan diri kita, ada masalah di rumah, ketika aku di gereja, wes gak peduli masalahku, aku kudu fokus sama Tuhan, itu baru bisa gitu loh. Tapi ada orang-orang yang dimana sering terjadi kita nggak iso gitu loh, masih mikir dan itu sering terjadi lah gitu loh. Nggak usah sok apa ya, aku nggak pernah ngono kan yuk ya apa ngono kan. Berarti setiap kita ini sering pernah mengalami, berarti tak kira cuma aku tok gitu. Kalau aku jujur ini tadi kan kesaksian Kak Debbie ya, maksudnya kalau kesaksianku juga aku pernah jadi dalam keluarga aku gitu ya, ketika dulu sebelum pandemi ini kita ke gereja. Kan pandemi kan nggak bisa ke gereja kan. Nah, ketika kita ke gereja itu pagi pasti kan siap-siap semua kan. Nah, aku itu adalah anak yang paling telat bangun kalau saya ke gereja. Jadi ketika semua sudah mandi, pokoknya setelah adikku yang cewek itu aku gitu. Jadi aku paling terakhir. Di situ aku masih nyiapin baju, masih nyiapin sepatu dan lain-lain gitu kan. Sedangkan orang tua aku udah sibuk. Nah, di situ pernah satu kejadian papaku ya tepatnya, papaku apa namanya lagi sarapan waktu itu, lagi sarapan. Mamaku kan berangkat duluan karena mamaku ada tugas di gereja kan, ada pelayanan, ada WL gitu. Nah, otomatis tinggal papaku, aku sama adikku di rumah. Aku kan sibuk, papaku sibuk makan, adikku sibuk ganti. Nah, mamaku itu mau ngeluarin sepeda motor gitu kan, kesusahan gitu. Nah, di situ papaku tuh nyuruh adikku gitu kan. Papaku nyuruh aku nyuruh adikku untuk bantu mamaku. Tapi di situ ada satu hal. Jadi kan susah sepeda motor kan susah dikeluarin karena ketutupan sama sepeda satunya gitu ya. Nah, adikku tuh nyoba buat minggirin sepeda yang satunya supaya mamaku yang di dalam itu bisa keluar. Ada insiden sepedanya jatuh. Nah, di situ papaku mulai marah kan, kok bisa jatuh tuh. Nah, di situ akhirnya cekcok. Aku membela diriku gitu kan. Aku juga sibuk bedain baju, aku sibuk. Sibuk nyiapin semuanya. Semua serba sibuk gitu loh. Jadi kayak ya itu kan sebenarnya hal yang sepele gitu ya kan. Tapi langsung nggak enak. Tapi langsung suasananya bener-bener langsung gak enak, mau berangkat gereja juga nggak enak gitu. Di situ aku masih nggak bisa ngerasain di hatiku juga sama ya di Kak Debbie tadi kan. Kayak iya nggak sih aku nanti berangkat itu bisa nikmatin ibadah nggak gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin Daniel pun pasti ngalamin kayak gitu ya, benar-benar. Aku pernah ngalamin, cuman karena kan ketika udah besar kan aku bergereja sendiri ya, nggak sama orang tua aku, jadi independen. Itu pernah kejadian ketika aku SD. Jadi SD ketika aku bergereja di daerah Juanda sana, tiap pagi kan ada charteran. Nah, sempet cekcok ambek kukuku. Nah, kan namanya JSD kan, terus mau alasan nggak berangkat ya pasti dimarahi orang tua kan. Akhirnya ya mau gak mau dengan kondisi yang buruk masuk ke charteran itu posisi yang buruk gitu. Nah, sesudah itu udah ke sekolah minggu dan lain pulangnya cekcok lagi. Bayang berarti ya pas cekcok aku nangis kan. Nangis kan. Akhirnya aku
Iya, aku iku pengen mulai sendiri, pulang sendiri, tapi melaku dari Juanda nang omahku kene ngono. Itu jalan sungguhan. Arep jalan tapi disamperin cateran ngono kan. Kan ya pasti kan orang-orang besar kan izin kan ya. Tapi kan jenenge JRSD ya gak ada apa-apa. Ya akhirnya mau gak mau ya naik cateran lagi. Gak mungkin aku melaku kan. Duh, kondisinya kukumu juga naik cataran juga. Iya. Oh, iya, makanya iya. menghindari kukunya. Gengsi. Kayak Sama ya? drama-drama Korea tapi ya. Sama ya? Kok sesuatu nih lagi tuh ya. Sisi aku takut nah terus aku pas di mobil sampai kukumu. Iku gak meneng-menengan ngono. Duduknya gak jauh-jauhan Itu gitu. kalau nggak salah kukuku duduk depan, aku duduk belakang. Oh iya. Jadi itu, tapi akibatnya kan karena orang tua aku nggak naik cateran, cuman aku sama kukuku toh. Pas sore ini, pas pulang, orang tua aku pulang kerja, kukuku cerita bahwa Daniel nangis gini gondok gitu kan. Langsung diseneni gini, iya. Kan gini ya, Pak. Kalau misalnya kita mau ke gereja ya kan. Terus urusannya itu masalahnya sama keluarga itu kok jadi lebih ke bawah gitu. Soalnya kan gini kan. Kan keluarga yang tahu kita kan. Keluarga yang tahu kita gimana di rumah, terus ke gereja misalnya contoh nih. Kayak tadi kan Daniel kayak gitu atau kamu kayak gitu kan. Terus kamu balik ke gereja itu kan kayak ya kita ke gereja kayak gimana sih? Pasti kan rohani banget yang kelihatan kayak pasti shalom, puji Tuhan, haleluya pasti gitu kan ya kan. Ya enggak bener enggak? Pasti kan si malaikat yang keluar kan. Pasti kan Tempat bersandiwara. kamu pernah enggak sih merasa iya bener-bener. Iya tapi ya Ya gak Tuhan. sampai gitu loh. Tapi ya banyak sih, aduh, ini doang yang ngomong ya. Iya, Dari ini. oh, wes. Enggak, aku responsing Daniel tadi Ya. tuh. Kan lucu tak misalnya bayangno kayak gini. Misalnya kan Hmm. biasanya kan gini toh. Orang tua nitipin persembahan di anak paling tua gitu ya. Oh iya Misalnya iya. dari kokomu kasih persembahan. Ini loh nanti buat kamu sama Daniel gitu. Hmm. Terus waktu nih persembahan Daniel pas ngondok sama kokone kan. Terus ngomong gitu. Persembahan? Oh beda. Untung Enggak, ya. enggak. Dulu pas aku di gereja itu ada kelas-kelas yang dimana masih SD kelasnya di sini, SMP Oh, kelas berarti di sini. nggak ketemu gitu. kamu Nggak langsung. ketemu berarti ya. Oh gitu. Jadi ketemunya ketika sudah selesai ibadah, ketemu di luar, ya wes main-main. Tapi lucu ya. Makanya Lucu ya. kondisi kokomu itu kelas Kelas SMP ya. oh SMP misalnya. SMP. Oh itu kejadiannya kelas 5 kalau nggak kelas 4 SD. Tapi kalau kayak gitu pernah nggak sih maksudnya mikir kayak gini dan aku sama Koko kan ada masalah gitu kan ya. Tapi aku gereja itu bisa baik-baik saja, baik-baik saja memuji Tuhan dengan baik. Nanti kira-kira Koko mikir apa ya sama aku ya? Mungkin nggak sih maksudnya? Nanti Koko mikir aku munafik nggak ya? Mungkin nggak sih maksudku? Iya. Jelas nggak? Kayak misalnya orang tuamu mikir kamu kayak gimana? Ah Immanuel tuh kayak gitu. Sering nggak kita terintimidasi seperti itu kalau sama keluarga gitu loh? Gak pernah sih kalau aku. Nggak pernah? Sedikit pun gak pernah karena ya gak pernah satu gereja. Oh nggak pernah? Nggak waktu kamu selama hidup tadi loh? Enggak pernah sama Nggak pernah mikir. Nggak Jadi pernah mikir. mikirmu cuma masalahmu sama Kokomu toh? Nggak pernah orang tua aku mikir, wah, nek nang omah nang kayak gini tapi nang gereja kayak gini gitu loh. Nggak pernah sih kepikiran orang lain atau terutama keluargaku ya mikir, ternyata nang gereja cuma ngene tok di luar. Nggak pernah sih. Kamu Im? Waktu itu loh, waktu itu. Kalau aku sih waktu itu sih nggak waktu itu aja ya. Ya orang tuaku juga nggak pernah kayak gitu. Cuma Enggak, maksudnya pikiranmu sendiri gitu loh. oh pikiranku. Heeh. Aku malah mikir aku sendiri gitu. Iya, Bang. Contoh kayak gini ya kayak tadi sebelum kita berangkat kan ada masalah gitu toh. Aku mikir hatiku nih gerondol gitu kan, gerondol gitu. Di gereja aku berusaha untuk bersikap baik gitu. Iya. Mau nggak mau kan ya, Iya. bersikap baik gitu. Iyalah, gak mungkin tidak. Nah, Iya. tapi ketika aku mencoba untuk bersikap baik, aku keinget lagi kejadian Nah, itu. heeh. Aku mikir, Kayak pernah nggak tau enggak? wah aku munafik ya. Nah. Aku dalam hatiku sih, Nah. aku mikir diriku sendiri kayak gitu. Tapi kalau coba ya bayangno kalau misalnya itu kan contohnya kita berangkat gereja ya lagi ada problem sama keluarga. Seret kita berangkat sendiri ke gereja, tapi karena hati kita berpikir lanjut apa enggak ya ke gereja apa enggak ya gitu. Nah ketika kita sudah sampai depan gereja karena hati kita nggak beres atau lagi banyak masalah, kita lurus saja nggak ke gereja pasti juga nggak mungkin Bang. Nggak Jadi mungkin, ibaratnya nggak mungkin. kita berangkat ke gereja, loh gereja rek bolos gitu. Kan yuk gereja bukan tempat sekolah, gereja bukan tempat kuliah yang dimana ketika kita di depan sekolah atau kuliah kita langsung sok bolos, tapi kan juga seperti nggak bisa seperti Berarti itu. pilihannya adalah tetap lanjut ya berarti ya. Iya. Kita semua aku juga aku tetap lanjut, kamu berarti tetap lanjut juga kan. Iya. Nah, pada saat lanjut tadi itu pergumulannya ya apa? Kalau aku sih gini sih. Apakah waktu pulang lebih baik? Atau waktu ke gereja itu merasanya is oke lah, is oke, nggak apa-apa. Kalau aku sih mungkin kok di gerejanya sih nggak apa-apa ya. Nggak Maksudnya apa. kita memuji Tuhan, kita
dengar firman tuh pelan-pelan nanti hilang kan pikiran yang di rumah. Jeleknya itu apa sih? Kalau kita pulang ke rumah lagi, nah, kita balik ke rumah, firman tadi, pujian tadi, lupa apa wes ngeblank. Oh, ini Iya kan kan? main apa-apa. Kayak itu apa ibaratnya kan? Oh, tapi aku untung aja ya. Mungkin ada sisi positif yang dimana gini, kalau kita tetap lanjut ke gereja. Ketika kita pulang, kita sudah lupa untuk masalah dari pagi. Mungkin cekcok sama orang tua, cekcok sama saudara, kita langsung have fun, maksudnya biasa-biasa saja sama saudara, tanpa harus kayak langsung kayak nggak ngomong-ngomongan atau marah-marahan gitu kan. Nah aku ya, di dalam keluarga aku seperti itu. Jadi habis kejadian apa pagi pulang kerja ya wes kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya mungkin maksudnya tiap keluarga kan beda-beda kan. Kalau di keluarga kadang ya kadang dibahas, kadang masih ada feel tadi pagi, kadang ya udah enggak gitu. Jadi ya nggak mesti. Enggak. Kayak gitu gitu. Berarti memang kan waktu aku doa tadi, aku soalnya gini, dulu aku punya pikiran gini kan, kalau hatimu lagi nggak baik, ya kan lagi hatimu nggak baik, misalnya ini aku lagi berantem gitu sama hatiku kayak tadi kan, pasti kalau kayak dulu aku milih nggak doa gitu loh, ya, karena buat apa gitu kan ya. Tapi karena waktu itu mungkin doanya bareng-bareng kan, maksudnya ada orang-orang lagi yang nggak ada masalah sama aku gitu kan, jadi aku milih tetap doa gitu. Tapi aku merasa sih waktu aku doa tadi itu rasanya kayak apa ya, lebih baik sih, lebih baik dalam arti hatiku ya juga lebih baik. Habis itu keadaannya, bahkan selesai doa pun juga keadaannya baik-baik aja gitu. Mungkin juga bisa saat kita bekerja, Tuhan juga bekerja. Iya betul. Kalau aku sih kenapa nangkepnya gini ya, ketika ini kan tema kita kan lanjut atau enggak, ibaratnya kita kan dikasih satu keputusan kan, kamu ngambil yang mana gitu, mau ngambil yang lanjut atau yang enggak. Kan tadi aku bilang, mungkin karena sesuai yang tadi jawaban Daniel pertama tadi kan, apa mungkin karena diri kita sendiri gitu loh. Mungkin kalau kalian ingat, ya aku ngambil contoh ya, maksudnya dari Alkitab, kisah ketika Tuhan Yesus salib, ya kan, di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus kan ada penjahat-penjahat kan. Iya. Nah, anggap aja lah penjahat-penjahat itu memilih sesuatu. Salah satu penjahat dia memilih kan, dia memilih dirinya untuk meminta ampun ya kan, bertobat. Lalu respon Tuhan apa? Ya, nah, saat ini juga ya kan, kamu bersama aku di Firdaus kan. Nah, maksudku itu tadi, mungkin apa karena respon kita gitu loh. Kalau misalnya kita merespon, oh ya Tuhan, kalau misalnya ada yang salah ya, contoh kayak kamu tadi, misalnya adikmu salah gitu, oh ya Tuhan, ajar aku buat ngampuni adikku gitu. Aku cukup yakin pasti Tuhan ngasih damai sejahtera gitu. Iya betul. Benar kan ya? Jadi apa? Mungkin ya itu respon dari kita gitu. Kita mau respon apa? Ya lanjut atau enggak kayak gitu. Kalau kamu mau lanjut ya wis, serahkan semua sama Tuhan gitu. Selesai masalahmu, ya kan? Ketika kamu selesai masalahmu, kamu selesai tugasmu, berarti ya sisanya ya Tuhan yang nyelesain gitu. Makanya kalau aku sih biasanya gini, ketika menghadapi suatu pergumulan, pada itu harus mau beribadah, entah ibadah yud atau hari Minggu ya, itu kan kadang itu kan suatu hal yang berat ketika kayak mau pelayanan, apalagi ya kayak waktu pelayanan, kadang aku itu minta Tuhan berikan damai sejahtera bagimu, supaya ketika damai sejahtera datang itu langsung kita tuh kayak oh tenang, nggak mikir hal yang lain, bener-bener fokus gitu kan, fokus sama Tuhan. Tapi terkadang ketika hal itu terjadi, ketika kita meminta hal seperti itu, kadang dia tuh kok kadang ya, aku alami damai sejahtera kok ngono ya, kata-kata kok yo ngono. Lah terus gak fokus lah anakku ngono. Langsung ya wis pasrah dalam arti ya otomatis misalnya aku pelayanan A gitu ya, hatiku lagi merundel, damai sejahtera kata-kata kok yuk pasti ya harus tetap pelayanan ya, nggak mungkin tidak lanjut gitu. pelayanan. Iya lanjut pelayanan gitu. Kalau mau ngomong tidak, hati saya lagi gerundel ya bisa. Tapi betul loh ya, kalau misalnya, nah aku pribadi gini, kalau kita menyelesaikan hati kita yang lagi ada masalah atau enggak, bayangno ya, kita pasti manusiawi yang selalu, kok manusiawi, kita adalah manusia yang selalu ada masalah gitu loh. Nah bayangno kalau misalnya tiap hari masalah datang atau masalah belum selesai, hati kita selalu kacau, berarti kita nggak ada waktu untuk Tuhan lagi. Kalau misalnya ya kita ngomong hati, perasaan atau ya itulah, lalu
karena waduh aku lagi grundel lah, aduh aku lagi nggak fokus atau jam istirahat nggak ada daya lain, terus ngenteni atau nunggu kamu harus damai dulu atau menunggu harus kamu tenang dulu baru kamu beribadah. Yo selak tuwek ngono apa ya? Selak tuwek itu apa ya bahasanya ya? Selak kasep. Keburu terlambat. Iya, keburu terlambat ngono lho. Kan dari situ kan aku belajar kan entah ada masalah apa enggak, kita punya konsisten. Berarti kayak dipaksa gitu ya. Iya. Lanjut memaksakan diri tetap ke gereja. Iya. Sebelumnya kenalin yang di Oh iya, belakang kamera. Ini Lambaikan tanganmu di kamera ya. namanya Ya. namanya Rio ya. Iya. Jadi Sekelas dia biasa adalah belakang kamera. di belakang layar namanya Rio. Oke. Lanjut bagaimana? Baik. Nah, Ya, itu oke. tadi. Ya Pak menurutmu? Yang Iya sih, aku setuju kalau ibadah itu harus dipaksa ya. Tetap dipaksa. Tapi gini, kan ini temanya kan lanjut apa tidak gitu kan. Gini, misalnya nih kita punya teman yang di gereja ada banyak teman kan. Nah, waktu itu aku punya temen yang aku mangkel banget sama DE kan, mangkel, jengkel, kecewa dan yang lain-lain gitu kan. Nah, ketika aku menyapa dia gitu kan, ya aku bisa kok, cuma misalnya aku mangkel sama kamu ini ya, aku menyapa, halo Im, guna, shalom Im, apa kabar gitu kan ya, di gereja kan ya, dengan manis-manisnya. dengan manis-manisnya, tapi hatiku tuh kok ngeluntur apa sih, Riz, ngarep mburi bedong gitu kan. Nah, itu pilihannya adalah aku lanjut menyapa atau enggak sih, maksudnya gini, kalau kan ada sih orang-orang yang menunjukkan sikapnya kan ya, misalnya aku sampai manual ya wes teko ya wes kasih nyopo kasih salaman, kalau misalnya ditegur pun misalnya aku ditegur ya dia kenapa kamu gak gini sama Emmanuel ya wes lah, aku kan gak mau munafik kan menyapa Emmanuel dengan melanjutkan aku menyapa Emmanuel, berarti aku adalah milik orang yang munafik gitu kan. Karena aku menyapa Emmanuel padahal hatiku tuh nggak seperti itu gitu sama Emmanuel gitu. Paling gampangnya adalah Tuhan nyelesain selesai masalahmu dulu gitu. Sama dia. Iya. Tapi Ya kan Tuhan kan ngajarin kita buat mengampuni, Oke. bener kan? Iya. Iya kan. Urusan nanti bener kata Daniel, kita bisa apa enggak gitu loh. Bisa apa enggaknya tuh tergantung apa namanya nanti biar Tuhan yang bekerja aja. Kita usaha dulu aja untuk aku mau mengampuni Tuhan gitu. Nanti kadang kan kita merasa kayak waduh aku kadang masih mangkel gitu kan. Ya biar nanti Tuhan yang kerja aja buat kamu gitu kan. Iya enggak? Tapi Bener aku malah gini, bedakan hal kemunafikan sama hal yang apa ya, nggak tahu bahasanya gini. Kita tahu tempat di mana kita harus bersikap, Oke. gitu loh. Oke. Paham nggak sih? Aha. Jadi kalau misalnya kita di gereja anggap aja, berarti aku nggak suka sama si A gitu. Ya nggak mungkin tuh kita harus menunjukkan itu gitu. Iya, iya. Bukan berarti itu hal munafik, tapi kita memang tahu ini tempatnya untuk apa. Gitu loh. Oke. Jadi nggak harus semua tempat itu bisa diomong ini anaknya munafik dan lain. Itu bagiku sesuatu hal yang berbeda. Gitu loh. Bagiku malah yang berbeda adalah gini, misal kita di gereja atau di luar kita baik sama dia, tapi di belakang kita sering merasani atau menjelekkan, itu namanya munafik. Di dalam gereja sama di luar tetap sama gitu loh. Tapi kalau misalnya ya nggak bisa gitu, nggak bisa di ngomong kemunafikan gitu. Berarti contohnya kayak misalnya gini lah, kita ada di satu persidangan gitu kan, satu persidangan. Otomatis kita di sana dituntut untuk bersikap yang sopan, ya kan? Iya. Padahal kita di luar sana ya nyantai makanya kan, nggak terlalu sopan-sopan banget gitu. Tapi kan kita di tempat itu kita disuruh untuk sopan, untuk berbicara sama Mahkamah Agung gitu kan. Betul. Gitu. berarti Ya, tempatnya bener sih, seperti mungkin itu sih. ya. Berarti tergantung dari tempat. Iya, kan berarti juga. Itu makanya kalau apa namanya, kalau diomong adiknya munafik lah padahal gini. Yo masa aku kudu di gereja kudu tampar-tamparan sih ngono. Malah ngetoi. Yo itu Iya kan? yang itu kayak ada masalah dan lain-lain. Ya disitulah kita belajar gitu menempatkan mana di gereja, mana di luar gitu loh, ya kan? Maksudnya kalau misalnya orang-orang lain kan kalau ada masalah di rumah atau di kerjaan ya jangan bawa di gereja. Iya. Nah ibaratnya gitu kan, gereja bukan tempat untuk kita melampiaskan masalah kita, melampiaskan amarah kita, ya enggak juga gitu. Iya. Itu berarti tetap aja harus, bukan itu munafik tapi harus lanjut untuk kita harus mawas diri namanya ya. Berarti kita harus bisa menempatkan diri kita intinya gitu kan. Kita Tapi di mana? kalau menurut statement yang tadi ya, ini maaf kata itu. Berarti kita membenarkan bahwa gereja itu adalah panggung sandiwara. Iya enggak? Iya. Tapi emang enak seperti itu. Iya enggak? Tapi maksudnya gini, itu hal yang baik atau enggak sih? Benar gitu.
kok masalah masuk di pembahasan tadi lo ya. Kalau aku sih gini, bisa diambil dua sisi. Hal yang aku pribadiku hal yang baik karena apa? Ketika kita di rumah mungkin kayak apa namanya, kayak mungkin uraan lah dan lain gitu mungkin ya. mungkin masih mungkin. Ya. Lalu di gereja kita pastilah untuk bersikap baik. Pasti kita bersikap baik. Nah, aku pribadi dengan adanya kita di gereja, kita juga dilatih untuk memperbaiki diri kita untuk di rumah, paham nggak sih? Gitu. Jadi kalau ngomong dua sisi, banyak kejadian yang dimana, wah ternyata di gereja kayak gini, di rumah malah kayak gini. Tapi kalau ngambil sisi positifnya atau sisi baiknya, ketika dia di gereja, bisa saja dia merasa bersalah. Oh kenapa ya kok ngamuk-ngamuk di rumah ya, ada yang lain. Bisa saja seperti itu, memperbaiki diri yang di rumah kayak gimana, akhirnya di gereja karena harus baik, otomatis nanti bisa aja ke bawah. Oke. Paham. Bisa aja ke bawah, atau mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan, tapi masuk, kan bisa aja ke bawah, bisa juga terlatih untuk munafik. Iya benar. Kan ada dua sisi kan, ya kan? Bener Iya. kan? Jadi itu tergantung orangnya juga kan ya. Oh ternyata kayak gini caranya ya. Iya. Untuk bersikap manis di depan kayak gitu. Kan bisa aja kan dua sisi kan katanya tadi. kalau aku kan kayak pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang bijak. Tapi ya kenyataannya seperti Semua yang itu. manis. Emang. Semua yang sedang dengar. Iya betul. Iya. Iya, tapi itu betul loh kata-kata itu tadi. Itu juga bisa melatih kita untuk lebih canggih lagi, lebih pintar lagi untuk munafik. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomong kemunafikan ya, kita tahu orang itu munafik. Kan sebenarnya kita jengkel. Dan itu apakah kita misalnya di gereja, aduh hari kira munafik saya lain, aku males lah di gereja, lanjut apa enggak gitu ya. Kalau di gereja kan ada seperti itu. Lanjut kayak menyapa dia, lanjut kayak ngajak ngobrol dia. Terkadang ya membuat yang aku tahu ada beberapa masalah atau problem dalam gereja. Anak ini nggak ke gereja karena masalah ini, masalah dengan anak ini, dan itu kan sering terjadi. Gitu. Dan dia berarti menolak untuk bersikap, kalau misalnya kasarnya munafik di dalam gereja. Gitu. Lah terus kalau terjadi hal seperti itu, terus harus seperti apa gitu loh dengan orang itu. Misalnya Arek ini munafik toh, misalnya di gereja kayak gini, apakah kita menegur atau kita diam aja? Misal aku di rumah seringane apa jenenge mencak-mencakno piring. Anggap aja. Oh, anggap aja. Ayo ngomong. Dan kalian tahu semua. Atau mungkin aku di rumah sering marah ketika kalian di rumahku, aku marahi adikku dan lain, tapi di gereja aku malah bersikap baik dan lain, menyatakan kasih lah atau memperlihatkan kasih gitu. Nah kan pasti kan aduh Daniel ini kayak gini. Nah kan pasti kan kalian kan sempat kayak mangkel atau nek dan lain toh. Itu tindakan kita, apa kita memberitahu atau kita diam aja? Soalnya sering kali kita diam aja. Kita tahu orang itu munafik ya kita diam aja, gak mungkin awak mungkin munafik ya gak mungkin gitu kan. Lah terus harus gimana gitu. Problem masalahnya itu adalah di aku. Karena membuat kalian gak nyaman di gereja. Nah terus si opo? Apakah aku harus keluar dari gereja baru kalian baru bisa nyaman untuk bergereja atau lanjut untuk bergereja, atau kalian harus memaksakan diri melihat aku mungkin tiap minggu ketemu di gereja dan lain dengan sifatku yang seperti itu gitu loh. Tapi seringkali bukan kita yang bukan kamu yang penyebab masalah yang keluar, tapi kita yang merasa nggak nyaman yang keluar, ya kan? Iya. Kejadiannya seringnya kayak gitu. Betul. Kan? Iya, padahal terjadi juga kayak gitu. Karena kitanya yang nggak nyaman kan? Gak nyaman. Makanya kita keluar. Gitu. Tapi kan problem makernya aku kan. Iya, problemnya kan bukan dari aku dewe, tapi kan dari orang lain kan. Iya. Lah terus ya apa cara ya itu apakah perlu dibilangi atau enggak? Kan ibaratnya gini, problem makernya 1, tapi yang sebelah ada 5. Lah kok yang 5 keluar, yang 1 bertahan. Lah terus gimana gitu loh kalau menurut kalian? Oke ya, misalnya kamu tadi menyiapkan piring dan kan buat kita nggak nyaman nih. Aku udah milih untuk nasihati kamu, berarti bukan nasihati dan ya langsung ya, kita kan nasihatnya juga harus berhikmat, bener gak sih? Gak boleh langsung ngomong gitu kan. Aku pasti bicara dua mata sama kamu dari hati ke hati ya kan, apalagi traktir makan gitu kan. Ngomongnya paling enak itu. Iya, enak kan dia. Jadi aku dibayari ngono kan we.
nggak maksudnya kan dari hari ke hari pasti kan dan kayak gini gitu kan. Tapi gini, aku juga pernah baru menemukan juga orang itu nggak semua orang bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Bisa, cuma dia nggak terima dengan sepenuhnya gitu loh. Iya, betul. Nah, terus tindakan kita itu seperti apa? Ya kita pasrah aja. Ya wes, aku akan melihat dirimu yang di rumah kayak gitu, yang di gereja kayak gini. Ya wes, aku akan menyamankan diriku di gereja atau gimana gitu loh. Problem makernya kan cuma satu orang gitu. Kayak misalnya anggap aja aku. Nah itu kan membuat orang-orang berpikir aku lanjut ke gereja apa enggak ya, di rumah aja ya gitu loh. Soalnya percuma aku di gereja. Ya pasti ya kita nggak apa ya, kita nggak munafik, kita ya di gereja juga ketemu orang. Memang tujuan kita untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita ketemu itu kan pasti ada juga perasaan yang nggak nyaman gitu loh. Dan terus harus gimana? Misalnya KDB udah tahu aku wataknya keras kepala, kan sudah dibilangi. Lah terus piye ngono problemnya kira aku. Terus aku ini harus diapain gitu loh. Mungkin pasti tindakan yang paling gampang dilakukan adalah kita menegur dia kan, benar nggak? Kita menasihati dia supaya nggak usah menasihati lah, kita cerita aja apa yang kita rasain ke dia, ya benar nggak? Iya. Aku tuh loh kok risih ya, maksudnya apa? Entah itu benar atau salah perasaanku, cuma ketika aku di gereja tuh kayak aku terbayang-bayang sama sikapmu gitu loh. Kamu di gereja kayak gini tapi di luar kayak gini gitu. Nah mungkin dengan itu, dengan apa kita negur dia, kita cerita apa yang kita rasain, mungkin dia bisa sedikit-sedikit dia bisa mulai mengurangi munafiknya gitu kan. Terus saya mengurangi, terus misalnya aku mengurangi munafikku, berarti aku akan mecah-mecah no piring nak gereja. Dia nggak mesti. Iya benar sih. Iya benar sih. Adanya itu. Iya padanya. Ya wes, aku nggak bersikap kasih. Ono Alkitab aku kan juga gitu juga. Ya nggak mesti kan, itu kan perumpamaan yang ekstrem banget gitu sampai mecah-mecah piring. Contohnya gini mungkin ya, dia marahan gitu. Dia gampang emosi. Gak marah. Karena dia ada di gereja, dia berusaha untuk wah aku pengen tenang sabar gitu. Iya. Ya, maka apa? Ya sebisa mungkin gini, kita biar ke dia. Ya kalau misalnya kamu memang apa namanya kamu orang yang seperti ini, ya kan, daripada kamu berpura-pura untuk sabar tapi di belakang kamu gerondol gitu kan. Mending kamu ngomong aja gitu loh, apa yang kamu nggak suka gitu, ya kan, benar nggak? Bener kan maksudnya ya? Jadi daripada kamu apa namanya, karena sifatmu tuh kamu pemarah gitu kan. Ketika kamu nggak suka sama orang terus kamu apa langsung nasihati dia gitu kan. Daripada kamu sosokan diem, sosokan sabar tapi kamu di belakang malah kamu apa namanya pikiranmu jelek ke dia atau gimana kan, malah lebih baik kamu bilang langsung to the point ke dia gitu. Tapi yang aku temukan gitu, anggap aja ya sering terjadi adalah misalnya aku nggak dekat sama Immanuel gak senang dengan sifatku gitu, lihat dari di luar gitu. Aku nggak dekat, nggak mungkin Immanuel menegur aku. Biasanya orang-orang yang menegur kita adalah orang-orang terdekat kita. Oh benar sih. Gitu kan? Jadi untuk konteksnya hal menegur dan ditegur itu hal-hal orang-orang yang mungkin sudah bersahabatan, udah lama dan nggak mungkin orang-orang misalnya aku nggak dekat sama Immanuel nggak senang sama aku, tiba-tiba Nel awakmu cok gini awakmu kok sok kenal dekat sama aku, kan ya nggak bisa seperti itu ya. Tapi gini ya, misalnya ya kalau kamu ada masalah kan yang dibuat risih adalah teman-teman terdekatmu kan, gak mungkin yang jauh-jauh kan. Betul. Iya kan, misalnya nih Immanuel berteman nggak terlalu dekat sama Daniel, aku yang dekat sama Daniel kan, pasti kan yang lebih risih kan aku kan, bukan Immanuel. Iya. Kan Immanuel kan cuma sekedar say hello doang sama kamu gitu. Ibaratnya gini ya, nggak deket sama kamu kan nggak tahu sifat aslinya seperti apa kayak gitu loh. Itu juga nggak risih juga, Iya kan kan? risih kan. Nah, Gitu. Terus kalau kita nih misalnya aku udah negur Daniel gitu kan, tapi gini, tadi kan masalah Daniel kan simpel, maksudnya kan dia bermasalah hanya dengan piring kan ya. iya. Dengan dia dan piringnya gitu kan, tapi kan itu simpel ya, maksudnya masalah yang lebih kompleks. Terus itu udah jadi toksik gitu loh. Toksik itu piye? Enggak paham maksudnya. Toksik itu apa ya? Iya racun gitu kan. Racun ya, jadi racun gitu loh. Jadi ya iya bener. Jadi biar nggak paham. Aku toksik gitu ya. Iya. Terus gimana? Nah, Kan ibaratnya gitu, aku nggak paham aku. Jadi kejelekannya Daniel tuh sudah sampai ke toksik gitu. Ya, Bener kayak betul. psikopat gitu ya. nah, aku wis. Jadi kamu ini misalnya ya. Kamu itu kan kita deket ya, kita deket banget. Aku tahu kamu dan kita deket lah. Kita pelayan bareng.
Terus tapi sikapmu tadi itu udah toxic banget buat aku. Oh, menjadi racun. Jadi racun buat aku. Jadi misalnya aku ketemu kamu tuh, bahkan saya berhari-hari masih kebawa gitu loh apa yang dilakukan Daniel, walaupun nggak berlaku apa-apa sih, cuma aku kebawa lah. Oke. Nah di situ apa yang harus aku pilih? Tapi kamu udah negur dia. Lanjut, udah negur. Udah negur. Tapi dia tetap kayak gitu. Heeh. Tapi malah lebih Lanjut, parah. apa Lebih enggak toksik. gitu. Nah. Nah, aku Jadi gini, di titik yang merasakan, kan aku kita di gereja nih selama pelayanan ya, yang merasakan bahwa aku gereja ini, ya apa ya fokusku kita sendiri kan kalau ada banyak orang khotbah dan firman Tuhan, itu kan kita gereja fokusnya sama Tuhan ya. Tapi jujur aja sih selama ini aku nggak bisa seperti itu. Bukan bisa seperti itu sih, ya keganggu banget banyak keganggu. Iya, betul. Nah memilihnya adalah lanjutnya tuh kalau saya lanjut harus seperti apa gitu loh. Kalau secara manusiawi jawabanku nggak lanjut ya. Kalau aku Secara manusiawi. Manusiawi. Kalau aku sih kalau sudah sampai kayak gitu ya susah pasti ya. Maksudnya kita sendiri pun susah gitu. Solusinya masih aku menurutku ya ini pun juga solusinya juga susah gitu. Ya mau nggak mau kita harus berdamai sama diri kita sendiri gitu. Kita mau ngampuni dia, tapi itu susah pasti. Iya. Sangat susah, ya kan? Betul. Kalau kita nggak kalau dia nggak bisa berubah, kita berubah diri kita gitu. Kita mau nerima dia nggak gitu dengan kondisi dia seperti itu gitu. Tapi itu pasti susah banget gitu loh. Iya, atau mungkin itu dia doa sampai itu loh, sampai jatuh itu apa jenenge? Bah, Iya, rebahan itu. Kita doa kabeh, Tepuk tangan. rebahan gitu. Sampai ada apa jeneng hitam-hitam keluar dari tubuh dia ngono. oh dia kerasukan loh ya. Mungkin aja kayak gitu, kayak ceritanya Saul kan, kerasukan untuk membunuh Daud kan dulu. Kudunya kan didoano biar setannya hilang gitu kan. Nggak tahu. Tapi betul sih. Nah aku sih menurutku harus apa ya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri ya, dimana ya wes lah apa jenenge, toh dia nggak memikirkan aku juga, malah aku yang dirugikan gitu loh. Yang dirugikan adalah pelayananku gak karuan, ke gerejaku malah apa ya, kayak lanjut apa enggak, kayak nggak ada damai sejahtera gitu loh. Berarti tapi dianya nggak merasa apa-apa, berarti kita dirugikan gitu. Dianya nggak ya, misalnya yang menjadi problemaker itu yang sudah menjadi apa ya, toksik gitu ya. Iya, Itu dia nggak merasa apa-apa. Ya aku santai aja ngono. Mungkin ya itu salahmu dewe mikirnya kayak ngono nang aku. Ya, berarti kan dari misalnya dari KDP ya mau gak mau ya wis lah aku tak berdamai, maksudnya ya memang sulit gitu loh, tapi ibaratnya ya aku cuek, mau kamu ngapain atau tidak ya bukan tanggung jawabku gitu. Maksudnya ketika hal itu terjadi kayak misalnya KDP kayak sudah kepahitan atau itu terjadi ketika berada dalam zona yang dimana berada apa ya, kayak teman-teman dekat KDP gitu ya, kayak gitu langsung kepahitan gitu. Tapi kalau dia dari situ belajar, ya itulah aku udah kayak cuek-cuek aja lah gitu. Tapi kamu udah pernah nyoba kayak gitu? Maksudnya dalam dirimu kamu mencoba buat oh ya wes lah aku tak nerima dia seperti itu gitu. Kalau memang aku, karena aku udah berusaha untuk merubah dia dengan aku negur dia. Kalau memang nggak bisa ya biar Tuhan aja yang negur dia gitu. Aku berusaha buat ngampuni diriku sendiri. Ini contoh ya, contoh kan. Yang tadi kita bicarakan contoh kan. Iya, contoh. Nah, misalnya nih ini tuh udah terjadi bertahun-tahun. Misalnya nih aku udah Daniel. Ya kan misalnya sama Daniel, tapi bukan yang masalah sakit kemarin tadi ya, ini masalah kompleks banget. Dan aku udah ikut Daniel, so kayak tadi katamu aku berjalan aja kan. Terus kan maksudnya kan itu sayang banget karena aku di sana udah pelayanan ya kan. Maksudnya tanggung jawabku udah ada gitu kan. Nah, tapi masa aku cuma sama Daniel nih, ya buat apa gitu kan, aku terlalu fokus sama Daniel. Tapi kejadian itu tuh udah nggak hanya 1-2 hari, nggak hanya bulanan, tapi udah bertahun-tahun untuk aku mau coba untuk melanjutkan nih tadi, melanjutkan pelayananku dengan keadaan yang seperti itu gitu loh, melanjutkan aku gereja, tetap aku memilih untuk lanjut selama beberapa tahun terakhir seperti itu. Tapi makin lama makin toksik. Kalau aku pribadi gini, kalau misalnya berjalan sudah bertahun-tahun, itu tandanya kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Jadi kamu sudah nggak melihat dia sebagai racun dalam tempat wadah. Itu kalau misalnya udah bertahun-tahun ya. Jadi kan ya namanya kita bergereja atau satu pelayanan atau apa gitu ya, kita melihat dia bertahun-tahun apa ya, tambah jengkel gitu loh. Terus gak bisa kan. Tapi kalau misalnya kita masih lanjut, itu aku pribadi
itu sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Iya sih. Kamu memutuskan untuk lanjut kan? Berarti kan kamu memutuskan dirimu sendiri untuk menerima dia. Iya, jadi kalau untuk diomong kok tambah aku jadi kepahitan, itu rasanya nggak mungkin deh kalau misalnya sampai bertahun-tahun. Tapi beda lagi kalau misalnya udah mungkin masih setahun ya, kurang lebih satu tahun, 1,5 tahun, ya kita masih belajar, ya wajar gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya sudah bertahun-tahun, itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin gitu. Lalu ada cerita gini, jadi kan kayak tadi kan salah satu berdamai dengan diri sendiri kan berarti kan kayak kita sudah ya misalnya aku memaafkan dia meskipun dia nggak minta maaf gitu loh. Nah cara paling gampang adalah yaitu Tuhan ajari aku untuk mengampuni dia meskipun dia nggak tahu kesalahan dia, benar kan? Ketika hal itu pernah tak alami suatu kerjaan padahal itu bukan salahku, itu kan sering terjadi, bukan salah kita apa kita yang kena, kita yang kayak mungkin customer atau apa rezeki kita diambil gitu kan pas sama teman kita ya wes padahal yuk dia nggak merasa bersalah atau apa ya wes lah aku daripada mengalami kepahitan dan Tuhan ajari aku mengampuni gitu. Ketika kita meminta hal seperti itu ke Tuhan yang aku pernah alami nggak sampai kurang lebih nggak sampai seminggu gitu loh. Kalau kita benar-benar pengen mengampuni dan minta Tuhan untuk kita bisa belajar mengampuni, nggak akan mengalami suatu problem yang tuh ketemu wong iki maneh males gitu, enggak gitu loh. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita penuh kasih, dalam kasih itu juga termasuk mengampuni gitu. Jadi ketika kita sudah ketika kita sudah mengampuni ya kita nggak akan masalah apa meskipun dia seperti itu sak jelek-jelek piye itu gitu. Itu yang pernah aku alami. Dia nggak salah apa-apa, dia salah nggak minta maaf atau apa daripada aku rugi kan, kepikiran jengkel dan lain kok jadi tambah penyakit stroke bla 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 ngono kan. Apalagi aku lemu gini kan sumber penyakit kak kelengkakan pikiran Kita bertanya mana yang ngono. Berarti intinya adalah dalam diri kita sendiri. Benar gak ya? Betul. Jadi betul. Kalau kita sudah mengucap Tuhan aku mengampuni tapi hati kita tuh masih nggak sepenuhnya mengampuni ya tetap aja gitu ya mungkin ya. Oke sih. Mengampuni ya. Pernah nggak sih ini lanjut mengampuni apa enggak? Jadi pernah nggak sih aku pernah gini kan ya minta bener-bener sama Tuhan bahwa Tuhan aku tuh bener-bener pengen mengampuni dia gitu kan ya. Aku bener-bener pengen mengampuni dia Tuhan, bahkan dalam misalnya aku doa aku udah mengampuni dia gitu kan, misalnya aku udah mengampuni dia gitu. Tapi pada kenyataannya belum Ya. Kamu yang kenyataannya seperti itu. Aku yang belum mengampuni karena aku yang merasakan kan, aku yang belum mengampuni. Iya. Berarti kamu jengkel gitu kan ketemu orang itu. Padahal aku udah ya apa ya harus aku doa sama Tuhan lah. Maksudnya aku sih kan gini loh, ya namanya kita menaruh rasa jengkel itu kan gak enak banget ya kan. Ya, betul. Gak sangat gak enak lah untuk memilih. Aku benar-benar memilih untuk mengampuni lah, karena mengampuni itu kan sangat melegakan. Tapi kenyataannya tuh seperti itu gitu loh. Sampai Tuhan, maksudnya gini, jujur aja maksudnya aku juga pelayanan suka minggu juga pelayanan kan. Aku kan juga mengajarkan bahwa harus mengampuni, harus itu berdamai, harus mengasihi kasih gitu kan ya. Tapi aku sampai bilang sama Tuhan, kenapa aku gak bisa menerapkannya dalam hidupku sendiri gitu loh. Sedangkan aku juga sudah sering memperkatakan firman-Mu gitu kan. Tapi kenapa sih ngampun yang itu susah banget Tuhan gitu. Aku pernah kejadian ya. Misalnya aku ada temanku yang telepon sama dia gitu kan. Teman kerjaku, temen yang telepon sama dia kan. Aku dengar suaranya, kamu tahu? Malamnya aku langsung mimpi dia. Saking opo coba? Saking opo ya? Karena aku pribadi juga Tuhan, selama udah sampai misalnya aku bicara sama diriku sendiri, harus mengampuni, aku udah mengampuni. Tapi yang seperti itu sebenarnya apa ya masalah? Tapi kayak gitu tuh maksudnya sepengetahuanku ya, maksudnya di mungkin kesaksian atau cerita-cerita dari teman-temanku atau dari ya banyak lah maksudnya dari cerita seseorang lah. Ketika orang itu susah mengampuni itu paling banyak kejadiannya adalah karena si temennya atau yang menyakit apa yang nganu itu pernah nyakitin dia, pernah melakukan sesuatu hal yang buat dia apa namanya trauma ibaratnya kapok. Wah, aku nggak mau wis, aku nggak mau apa namanya lihat dia lagi gitu kan, aku nggak mau dengar apa kabar tentang dia lagi, wis aku mau menjauh. Berarti kayak memvonis diri sendiri. Iya, gitu ya? dia memvonis diri sendiri kayak misalnya wis dia benar-benar elek gitu loh di mataku kayak gitu.
kebanyakan sih kalau ngalami kayak susah mengampuni itu kayak ya emang mengampuni itu aku sendiri ngalami juga susah gitu. Apalagi ketika yang ngelakuin salah sama dia itu ngelakuin satu hal yang buat dia sampai trauma gitu kan, sampai dia benar-benar kapok gitu loh ibaratnya. Terus aku mau lagi sampai kamu gitu kayak gitu. Iya enggak? Paham. Lah aku sih namanya gini, kalau dalam kejadian KDB yang dimana dia belajar untuk mengampuni tapi kok masih belum bisa mengampuni, dia tetap minta gitu loh. Karena aku pribadi gini, mintalah maka diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Kalau kita ngetok pintu, anggapnya kita minta, seakan-akan kita mengetok pintu ya. Kita ngetok pintu sekali, kalau nggak dibuka, maksudnya kita langsung, oh berarti belum dijawab, atau oh berarti memang nggak bisa mengampuni, nggak bisa gitu kan. Kita harus mengetok berkali-kali. Iya. Gitu. Berarti gini, berarti kan pilihannya adalah lanjut mengampuni kan. Iya. Lah dalam lanjut mengampuni tadi berarti ada prosesnya dong. Iya. Maksudnya itu maksudnya nggak seinstan itu untuk mengampuni gitu loh. Padahal walaupun kita itu pengen ya, Betul. walaupun aku pribadi pengen banget untuk mengampuni, tapi ternyata proses mengampuni itu nggak seinstan itu Iya. gitu loh. Nggak instan, Tuhan aku mau banget mengampuni dia, aku harus mengampuni, tapi besoknya ya aku cek ya, karena aku cek kan gini kan, karena kan pandemi kan, maksudnya kita nggak ketemu orang kan. Ternyata jangan aja ketemu dari suaranya dia langsung, ya ampun Tuhan, aku ternyata akhirnya tuh aku udah mengampuni gitu loh. Ternyata dari suaranya tuh kayak seberdebar ini gitu, weh. Ternyata seperti ini gitu kan. Aku, ya ampun Tuhan segenai, kan aku kok gak ngendang gini Tuhan, aku gak oleh kok gini gitu kan. Ternyata dalam kita memilih lanjut mengampuni adalah prosesnya juga lumayan panjang sih. Iya kayak misalnya, tapi kalau misalnya dalam konteks KDB, mengampuni ini maksudnya masih belum sudah penjawaban gitu. Tapi kalau dalam konteks itu sehari 2 hari langsung bisa mari ada damai sejahtera. Lalu ketika lihat orangnya udah nggak apa-apa. Soalnya mungkin karena konsepmu ini sekali dan Apa? sekali enggak? 2 kali. 2 kali. Nah aku begini dan aku pernah aku sebenarnya kerja 5 tahun. Ya kan kerja itu pokoknya aku, karena aku anak yang paling baru di situ, aku dilakukan yang maksudnya maksudnya yang buat aku benar-benar mangkel banget kan. Terus di situ aku mikir kayak gini, aku lebih nelongso sih. Tuhan kok ini banget sih, ngono kan, longso banget, ya wis lah gak apa-apa Tuhan. Aku itu lebih kerjaan fisik gitu. Aku kasih sehat aja Tuhan, biar aku suatu kerjaan kayak gini gitu kan. Tapi hatiku nangis gitu, maksudnya Tuhan kok sampai ini sih, ngono kan. Aku mangkel bener-bener gitu kan. Tapi besoknya ketemu ya wis aku biasa aja gitu kan. Maksudnya misalkan udah bagiku untuk ngampuni gitu loh, mudah enggak sih? Karena ya masalah aku cuma gitu doang sama dia gitu loh. Misalnya nih dia bicarain aku di belakangku, terus itu Sudah biasa. sudah biasa gitu Hal loh. yang sepele ya. Hal yang sepele gitu loh. Jadi mengampuni bagiku ya wis lah gampang. Besok pun juga udah lupa. Berarti bener kata aku tadi kan, mengampuni itu gampang kalau permasalahan itu tadi itu nggak berdampak sama kita. Tapi kalau Sampai buat kita mangkel, buat kita sampai Kepahitan. kepahitan, nah mungkin susah ya kayak gitu ya. Jadi Apakah perlu tumpang tangan? Gimana belum enggak? jadi bener sih, dalam proses mengampuni pun kalau kita milih lanjut mengampuni pun ada prosesnya. Iya. Tapi harus sih, itu harus mengampuni, itu harus sih. Memilih untuk mengampuni itu harus. Tapi terkadang ya itu loh, kalau nggak ada kejadian seperti itu gitu ya, entah kita disakiti atau apa gitu ya kita nggak akan pernah belajar untuk yang dinamakan mengampuni. Iya. Oh berarti mungkin aja juga Tuhan prosesnya lewat tadi ya. Iya gitu. Prosesnya lewat Sama kayak itu Abraham ya kan? Dikasih anak umur berapa ya? Setianya gimana nah? Iya gitu. Berarti jangan pernah bilang mengampuni gampang, atau aku bisa mengampuni tapi kamu nggak pernah mengalami kayak kepahitan, disakiti dan ya mana bisa kamu bilang kamu bisa mengampuni, ya nggak mungkin bisa gitu loh. Dari situlah kejadian-kejadian yang kayak kejadian Immanuel, Kak Debbie ataupun aku gitu, itu belajar untuk belajar untuk mengampuni gimana nanti istilahnya ketika aku sudah bisa mengampuni, next time harus seperti apa gitu. Satu hal yang perlu kita tahu gitu ya, bahwa ketika kita bisa mengampuni, kita ketemu orang itu, kita guyonan atau bercanda gurau gitu, itu nggak akan menjadi masalah gitu. Karena kita sudah mengampuni, otomatis juga akan ada kasih dalam hidup kita gitu. Jadi ada suatu cerita gini. Jadi ada suatu bos dibujui ambil karyawannya, dibujui kurang lebih ratusan juta. Jenenge bos langsung karyawannya ngalih kan, karyawannya ngalih, pergi hilang.
Singkat cerita, nggak tahu ceritanya gimana. Nah, bos ini ngomong sama suatu pendeta. Bapak tahu nggak sih? Dulu ini orang ini pernah nipu saya ratusan juta. Lalu si karyawan iku lak biyen ngono. Lah kan kayak guyonan toh. Iya. Oke, Nah, iya. itu tandanya bahwa berarti bos ini sudah bisa mengampuni gitu loh. Jadi ada dalam kasih, berarti nggak mau dibahas ulang pun masalah itu. Udah melupakan. Kalau misalnya kita mengalami suatu masalah dengan orang itu, kita disakiti dan lain-lain, kita tanda supaya kita bisa sudah bisa mengampuni apa tidak, kita mengulangi kejadian itu. Kita mengingat, kalau kita mengingat kita disakiti ya, kok sudah biasa ya, nggak ada rasa sakit hati, ya itu tandanya sudah bisa mengampuni gitu loh. Kamu ketemu orang itu mengingat kejadian itu, ya sudah nggak ada jadi masalah. Itu tanda untuk wah ini orang ini sudah bisa mengampuni gitu loh. Kayak cerita yang tadi seorang bos dan karyawan itu gitu loh. Itu sih yang tanda-tanda untuk bisa mengampuni atau sudah mengampuni. Tapi menurutmu Kak, kamu kebeban nggak sih misalnya kamu tuh sampai sekarang masih bisa nggak bisa mengampuni si dia gitu ya? Kebeban nggak buat kamu? Tapi kan apa? Maksudnya kan Tuhan kan ngajarin kita bahwa kamu nggak bisa mengampuni orang itu, kamu juga bersalah, kamu juga berdosa ya kan? Iya, Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Nah, itu seseorang. Berarti kamu selama bertahun-tahun itu kamu berdosa karena kamu nggak bisa mengampuni, benar nggak? Iya kan? Gitu. Itu pun mengampuni pun juga jadi beban buat kita ya kan? Iya. Ya makanya kan kadang misalnya aku doa gitu kan ya. Kan doa kan Tuhan ampunilah, misalnya Tuhan aku mau doa ampunilah aku gitu kan ya. Kan Tuhan gak berkatakan kalau kamu gak mengampuni orang lain, aku juga mengampuni kamu. Iya. Terus aku mikir, Tuhan aku mengampuni dia. Jadi masakan diriku saat itu, Tuhan aku mengampuni dia, kok ampuni aku tuh. Ya kan untuk itu loh. Salah satu enaknya kalau misalnya kita tahu seberapa kayak misalnya beberapa ayat dan lain-lain, kita tahu kayak tadi Tuhan tidak akan mengampuni kamu kalau kamu nggak mengampuni sesamamu. Itu kan suatu pacuan untuk oke aku harus mengampuni dan lain-lain gitu loh. Kalau kita kayak nggak kayak nggak tahu firman Tuhan atau nggak pernah baca dan lain-lain, ya kita nggak punya landasan untuk kita bisa mengampuni, kita nggak punya landasan untuk kita bisa mengasihi atau dan lain gitu loh. Berkat karena kita tahu ayat itu, kita terpacu, ayo pokoknya aku udah ngampuni. Ketemu dia belum bisa, jadi doa lagi, ketemu dia belum bisa, doa lagi terus itu kan supaya kita motivasinya bukan karena ya salah satunya adalah untuk kita bisa mengampuni, tapi tujuan utama adalah Tuhan mengampuni kita gitu loh. Iya kan, itu just simple gitu loh. Makanya dalam kehidupan kita, kalau dalam kerohanian kita minimal gitu loh, kita harus mempunyai ayat-ayat pegangan yang dimana kalau aku nggak melakukan ini, yang dirugikan itu seperti apa toh gitu loh. Kan pasti ada kan di Alkitab itu, milikilah mungkin 1 atau 2 gitu loh, minimal 1 lah. Kalau nggak ada sama sekali ya perlu introspeksi diri lah. Bukan berarti kita semuanya di sini kayak katam dengan kitab, ya tidak juga gitu loh. Itu kan sering disampaikan oleh pendeta ketika berkhotbah dan lain gitu, makanya kita tahu. Iya. Berarti dalam segala situasi gitu, maupun mau enak atau nggak enak, kayak kejadian tadi yang awal kan, ketika kita ada masalah kan nggak enak ya kan, lanjut atau enggak, apapun itu kalau niatnya baik lanjut berarti ya. Walaupun dalam meditasi itu ada prosesnya Tuhan ya. Iya kan? Ada prosesnya Tuhan. Sama juga kayak hal yang KTP alami tadi kan, aku mau maafkan atau enggak gitu kan, selama tujuanmu itu baik gitu kan, kamu mau mengampuni ya lakuin aja gitu kan. Pasti ketika melakukan sesuatu yang baik gitu kan, pasti nggak mungkin lah Tuhan nggak menyertai gitu ya, pasti ada penyertaan Tuhan gitu ya. Gitu sih. Ya pastilah, yang perlu kita yakin adalah Tuhan itu nggak pernah memberikan kita batu kalau anaknya minta ikan gitu loh ya kan. Sesimpelnya seperti itu gitu loh. Apalagi tujuan kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya pasti akan Tuhan sertai meskipun ya ada prosesnya gitu. Jadi bener ya, jadi gini, kalau dalam faktanya kan ya mengampuni bukan hal yang mudah ya. Iya. Bahkan bisa dibilang sulit gitu kan ya, dalam faktanya, kenyataannya gitu kan ya. Kadang ada orang yang bilang gini, iya kamu enak gak ngerasa, nafsu ngerasa, nah coba di aku pasti gak sok kayak aku ya kan, gak sok mengampuni, gak sok melupakan gitu kan ya. Tapi mau gak mau itu adalah suatu kewajiban kita untuk mengampuni gitu kan ya. Kan juga banyak tuh yang kena penyakit, terus banyak lah ya kerugian dalam tidak mengampuni. Jadi
wajib kita untuk milih lanjut mengampuni. Makanya Walaupun di dalamnya ada proses ya. makanya itu aku nggak mau banyak pikiran kayak kepahitan dan lain lain pasti akan menimbulkan penyakit gitu loh. Ini dan Awakku ini kayak gini loh, sadar diri juga aku ini. oke, masuk kesimpulan silakan. Dari satu dulu, mungkin Daniel dulu. Kesimpulannya apa yang malam hari kita bicarakan? Ya, Tentang Pak. lanjut atau tidak? Bagiku segala yang menyangkut hal rohani gitu ya, pasti lanjut. Mau kita mau mengampuni, mau kita mau beribadah, mau kita mau sate gitu ya, meskipun ada problem dalam keluarga kita atau pasangan kita atau siapapun gitu loh, pokoknya bertujuan untuk apa ya, membangun iman kita ya tetap kita lanjut gitu loh. Enggak, kita malah akan dirugikan kalau kita menjauh gitu. Kalau kesimpulan dari apa ya, pembicaraan atau sharing kita pada malam hari ini gitu. Sama sih, aku juga sama sih kayak Dania sih. Maksudnya selama niat kita atau tujuan kita itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan, ya wes lanjutin aja gitu loh. Kenapa kamu menolak gitu loh? Jadi walaupun di belakang tadi ada masalah gitu kan, kamu masih belum bisa masih mangkel sama dia karena dia sifatnya tetap seperti itu, ya tetap aja maju, tetap aja lanjut ke gereja, tetap aja mengampuni. Nanti biar pasti Tuhan nggak mungkin tinggal diem lah, pasti juga Tuhan tolong. Gitu. Ya, berarti intinya malam hari ini adalah kita dalam pertama tadi masalah gereja, kita ke gereja, dalam doa, dalam Apa ya, pertemanan pertemanan di gereja ya mungkin ya yang banyak ya gitulah. Kita milih untuk lanjut ya teman-teman, lanjut. Nah, jadi gini, ada kata-kata juga gini. Ketika kita bekerja, Tuhan juga bekerja. Jadi kita sama-sama bekerja sama Tuhan gitu ya. Gitu. Walaupun di dalamnya itu ada proses-prosesnya, itu sangat ya kenyataannya seperti itu. Jadi kita harus tetap lanjut untuk hal-hal yang baik. Iya. Oke. Amin. Mungkin itu aja malam hari yang kita bahas karena udah panjang banget hampir 1 jam. Gak kerasa ya. Mungkin kita akhiri dulu dengan doa. Oke. Boleh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini kami bisa membicarakan banyak hal-hal yang baik ya Tuhan. Biar Engkau menyertai dan juga Engkau memberkati Tuhan setiap para pendengar-pendengar Tuhan, biar bisa menjadi berkat buat mereka juga. Dan juga Tuhan, Kau terus Tuhan berikan hikmat pada setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan untuk Engkau. Dalam nama Bapa Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you banget buat kalian semua udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share juga ya kan? Iya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ada masukan, bisa kalian komen di bawah ya, komen di bawah. Terus kalian juga bisa kasih ide buat kami minggu depan kalian mau tema apa sih yang pengen kalian ingin buat kami bawain gitu loh, atau mau ya kita bahas untuk itu gitu. Dan juga gitu, untuk channel ini akan kami upload mungkin tiap 2 minggu sekali. ya yaitu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, betul Jadi, sekali gitu. Tunggu aja ya. Berharapnya sih ini bisa jadi berkat buat kita semua ya. Amin, Pokoknya amin. kita punya kekurangan apa atau mau dibahas hal apa yang ini kak, ini itu boleh banget Iya, tuh. kami membuka Sangat diri terbuka. untuk Kritik, diberikan saran, kritik ya. komen benar. ya tentang tema-tema apa. Ya, atau mungkin untuk para penonton ya yang melihat sharing ini gitu, atau mungkin bisa bercerita dalam di bawah kolom komentar tentang kehidupan dia dalam mungkin bergereja, Kita bahas. sekolah atau apa gitu. Mungkin bisa menjadi suatu motivasi bahwa dia juga bisa gitu loh untuk mengampuni, untuk tetap lanjut beribadah dan yang lain-lain lah. Oke. Gitu. Udah. Oke, itu aja. Sekian dari kami, sampai ketemu di video minggu depan. Tuhan memberkati.